Beginilah nasib orang yang tak punya. Hanya karena perkara uang 10.000 rupiah yang kuberikan pagi tadi kepada Intan dan Najla, kedua putriku itu dituduh mengambil uang anaknya Bu Rani, tetangga depan rumah. Intan gak nyuri mah, malah Debbie yang mau ambil uang Intan. Lirih Intan, air matanya mengalir deras, membuat sesuatu di dalam hati ini ikut terkoyak. Najla tak hentinya melingkar tangan di tubuhku, pelukan yang kurasa semakin erat darinya. Kakak sama adek masuk rumah ya, masuk kamar, terus tutup pintunya. Tapi mah, kakak nurut ya, ajak adeknya. Mama mau bicara sama mereka. Intan dan Najla menunduk. Tadinya Bu Rani hendak menghadang kedua langkah mereka. Namun, aku menatap tajam ke arahnya. Urusanmu dengan saya. Jangan beraninya sama anak kecil doang, ucapku sambil lantang. Kemudian Bu Rani mendekat. Ia menatap nyalang ke arahku, namun aku tak gentar sedikit pun. Apa alasan Bu Rani menuduh anak saya? Harusnya kamu tanya, dari mana anakmu bisa punya uang? Aku tertawa tanpa suara. Saya tanya, apa alasan Bu Rani menuduh anak saya? Hah? Kali ini suaraku naik beberapa oktav. Bu Rani berjengkit karena sikapku yang di luar dugaannya. Hanya karena punya hutang, lantas kalian mengira saya tidak punya uang, begitu? Iyalah, pasti anakmu dapat nyolong. Kamunya aja banyak hutang, mau punya uang dari mana? Ucap salah satu orang yang berada di belakang kerumunan. Jadi, alasannya karena hutang. Mana anakmu? Debbie, kesini kamu nak. Teriakku pada anak Bu Rani yang berada tak jauh dari tempat berdiri. Aku menghampirinya, namun Bu Rani langsung mencekal lenganku. Mau kamu apakan anak saya? Hah? Tanyanya, wajahnya panik seketika. Aku tak menjawab, malah menepis tangan Bu Rani. Aku berjongkok di hadapan Debbie. Ia seumuran dengan Najla. Matanya mengerjap berkali-kali menatapku. Debbie, tahu kan kalau berbohong itu nggak baik. Kalau Debbie jujur, nanti Mama Najla kasih Debbie hadiah. Iya kah Mama Najla? Debbie gak usah dengerin orang itu, sentak Bu Rani. Debbie tadi mau pinjam uangnya Intan bukan? Iya, Debbie soalnya gak dikasih jajan sama bunda. Sontak seketika kali ini riuh orang-orang meneriaki Bu Rani. Bu Rani. Wajah wanita yang umurnya hampir sebaya denganku langsung merah tak ubah kepiting rebus. Oh begitu, anak pintar. Lain kali kalau bundanya gak kasih jajan, bilang sama Mama Najla ya, ini uang jajan buat Debbie. Bocah perempuan itu menerima uang pemberianku dengan berbinar.
Namun seketika Bu Rani langsung merebutnya kemudian melempar uang itu ke wajahku. Kalian semua dengarkan. Puas neriaki anak saya pencuri. Teriakku pada orang-orang yang berkerumun. Melihatku berkacak pinggang dan menatap satu persatu wajah mereka, tak lama kerumunan itu pun membubarkan diri. Kalau memang gak ada uang buat jajan, gak usah fitnah orang lain dengan menuduh hal yang serendah itu. Keluarga saya memang miskin, tapi kamu cukup tahu diri. Gak usah sombong kau Nina, baru bisa ngasih jajan anak saya belagu amat. Bayar hutangmu saja, dasar tukang hutang. Gak usah urusi hidup orang lain ya Bu, yang punya sangkutan aja pada diem. Kenapa ibu urusin? Kurang kerjaan aja. Wajah Bu Rani semakin kesal. Ia menghentakkan kakinya berkali-kali sebelum akhirnya meninggalkan pekarangan rumahku. Sebelum benar-benar pergi, masih bisa kudengar ia mengucapkan sumpah serapah padaku. Malam pun tiba, aku masih terjaga dengan banyak pikiran yang memenuhi isi kepala. Di sampingku, anak-anak tertidur pulas. Kasihan mereka. Lantaran insiden tadi siang, mereka tak lagi menginginkan untuk keluar rumah. Dulu, aku sering melarangnya karena tak memiliki uang jajan. Namun rasanya saat ini malah sebaliknya. Dilema besar melanda. Hanya karena kami ini orang yang tak punya, begitu mudahnya orang lain merendahkan keluargaku. Di tengah pikiran yang berkecamuk, suara ketukan pintu membuat lamunanku buyar. Gegas aku bangkit dari ranjang dan keluar dari kamar. Apa mungkin itu Mas Iqbal yang pulang? Lagian, siapa pula yang bertamu malam hari seperti ini? Sebelum membuka pintu, aku menyingkap tirai jendela. Saat itu juga kulihat beberapa orang berdiri di depan pintu. Ada apa ini? Kenapa mereka datang kemari? Maaf Nina, kami terlambat, ujar Bu Ani saat aku membuka pintu. Terlambat maksudnya? Aku menatap satu persatu wajah tetanggaku. Ada Bu Ani, Bu Sarah, Bu Indah, dan Bu Arum. Kesemuanya aku hafal. Mereka yang memiliki sangkutan denganku. Dari wajah mereka, aku bisa menebak ada sesuatu yang tak beres saat ini. Maaf loh Ibu. Ibu, mari silakan masuk. Saking terkejut dengan kedatangan mereka, aku sampai lupa menyambutnya. Gak apa-apa Nina, ini sudah malam, kami di sini saja. Maaf, kami mau langsung saja. Kini Bu Arum yang berbicara. Ada apa ya ibu-ibu? Kami kesini disuruh Bu Rani, katanya kamu mau bayar hutang sekarang, makanya kami semua kemari. Bayar hutang? Bu Rani? Wanita itu memang licik. Aku pikir insiden yang berakhir ternyata berkepanjangan. Aku membuang nafas kasar,
menahan gejolak amarah yang tiba-tiba bersarang di dada. Lalu, bagaimana dengan keempat tetanggaku? Uang yang aku tarik dari ATM sehari yang lalu hanya tersisa 100.000. Saya memang mau bayar hutang, tapi tuh kan apa kata saya juga, gak bakalan deh si Nina bayar sekarang. Bu Ani sih ngeyel, ketus Bu Arum. Iya, dari dulu jurus ampuhnya ya pasti bilang nanti. Ya udahlah, ya saya permisi, malah saya jadi pengemis hak sendiri, tambah Bu Indah. Padahal saya udah ngarep banget. Bahkan besok saya udah janjiin anak-anak mau makan bakso di pertigaan depan. Itu pun kalau Mbak Nina bayar hutang. Ternyata saya harus kecewain anak-anak. Bu Sarah menatapku sendu. Ya Tuhan, bagaimana mungkin aku tega mengecewakan mereka? Jelas mereka semua pernah menolongku di saat kesusahan. Besok saya janji bayar semua hutang saya ke kalian. Tak usah kesini, nanti saya yang akan datang ke rumah masing-masing. Saya gak bakal pegang janji kamu, Nina. Dari dulu juga begitu terus. Bikin kita ngarep. Hutangnya pasti, ngembaliinnya yang enggak. Ucapan Bu Arum begitu menohok. Ya, ku akui, itu sudah kebiasaanku. Mengulur janji dan waktu yang akhirnya hal demikian menjadi bom waktu untukku. Tetanggaku semua baik, namun aku sendiri yang membuat mereka membenciku. Tak ada lagi ucapan dariku setelah semua tetanggaku berpamitan. Wajah mereka langsung berubah masam, bahkan wajah Bu Sarah seperti menahan kesedihan yang begitu dalam. Ini semua salahku. Aku harus membereskan semuanya. Keesokan paginya setelah semua pekerjaan rumah beres, gegas aku berangkat ke pasar. Bukan untuk berbelanja, melainkan untuk mengambil uang ke ATM terdekat. Semalaman aku sudah merekap semua hutang milikku kepada tetangga. Rencananya hari ini akan aku bereskan semua. Setelah mengambil uang sesuai dengan nominal yang aku butuhkan, aku kemudian mendatangi satu persatu tetangga. Dari pinjaman yang terbesar hingga yang kecil, aku putuskan untuk membayar semuanya. Respon mereka saat melihatku yang datang bermacam-macam. Ada yang menyambut ramah, menerima dengan ketus, bahkan yang sampai menanyaiku mendapat uang dari mana. Terkadang begini juga nasib orang miskin, mungkin karena terbiasa hidup susah. Mereka pun heran, aku bisa membayar hutang dari mana. Namun, semua tak aku hiraukan. Biarlah mereka berbicara sesuka hati. Hitung-hitung mengurangi dosa. Jam menunjuk pukul 9 pagi. Masih ada waktu untuk mengunjungi rumah laki-laki itu. Rasanya aku ingin mengucapkan banyak terima kasih kepadanya. Dan keputusanku yang sudah bulat untuk menerima tawarannya sudah kupikirkan matang-matang. Setibanya di rumah laki-laki itu, seperti biasa pintu rumah tak terkunci. Rumahnya dalam keadaan rapi dan bersih.
aku sudah terbiasa masuk begitu saja ke dalam rumahnya. Karena mengucap salam pun tak ada sahutan, hanya ada suara aneh dari arah ruang televisi. Lalu kejadian yang kemarin terulang kembali. Aku menyaksikan pemandangan yang tak seharusnya aku lihat. Ini kali keduanya aku melihat lelaki itu bermain sendiri depan layar televisi. Namun keterkejutanku tak seperti pertama kali melihatnya. Ia yang menyadari kehadiranku nampak acuh. Fokusnya hanya melihat ke layar televisi. Sengaja aku bawakan dia sarapan pagi. Namun makanan itu masih dalam genggaman. Aku diam tak berkutik sembari menundukkan kepala. Namun sesekali aku mencuri pandang menatapnya yang sedang rebahan di atas sofa. Aku menelan ludah saat menatap tangannya yang terus bergerak lincah. Gelenyar aneh itu tiba-tiba muncul. Ya, hasrat liar itu saat ini datang menggebu. Seakan merasuk dalam jiwaku.